Bertemu lagi dengan saya Sugeng Haryadi. Kali ini saya berada di Candi Rimbi yang lokasinya di Kecamatan Wonosalam, Jombang. Mari kita telisik Candi Rimbi. Lokasinya di sini. Mari kita telisik Candi Rimbi. Candi Rimbi. Candi Rimbi atau Candi Arimbi merupakan bangunan cagar budaya dari Jombang yang kondisinya paling baik dan tidak terkubur di dalam tanah. Kebanyakan candi-candi di Jombang ditemukan dalam kondisi terkubur dan atau bahkan belum ditemukan kembali. Wajarlah lokasi yang ada di dataran tinggi cukup mengamankan tubuh dari terjangan bencana yang biasanya mengubur benda purbakala di dalam tanah. Terletak di Jalan Rimbi, Dusun Pulau Sari, Desa Pulau Sari, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Lokasinya di jalur menuju Wonosalam dan berada di dataran tinggi lereng Gunung Gede Anjasmoro, menjadikan Candi Rimbi sering dikira bagian dari Wonosalam. Jadi pelancong yang mengunjungi Wonosalam dari jalur utama biasanya pasti menjadikan Candi Rimbi sebagai salah satu tambahan jujukan kala melintas di kawasan tersebut. Luas area Candi Rimbi tercatat sebesar 896 meter persegi dengan panjang candi seukuran 13,24 meter dan lebar candi adalah 9,1 meter. Bangunan candi menjulang tinggi setinggi 12 meter. Bila Candi Rimbi masih utuh, diperkirakan tingginya jelas melampaui ukurannya yang sekarang. Komplek Candi Arimbi atau Candi Rimbi bisa jadi bukan sebuah candi tunggal, tetapi terdapat bangunan lain di sekitarnya. Sayangnya kini hanya bangunan utama yang tersisa, itu pun badannya cuma tersisa sebagian. Candi Rimbi, demikian cara warga menyebutnya. Dikatakan nama itu berasal dari toponim Desa Ngrimbi di mana Candi Rimbi berada. Memang sekarang lokasi Candi Rimbi ada di Desa Pulau Sari, tetangga Desa Ngrimbi. Yang bisa jadi pada saat ditemukan dulu Candi Rimbi masih berada di lingkup Desa Ngrimbi. Sedangkan batas wilayah zaman Belanda dan masa sekarang sudah berbeda sehingga kini masuk Desa Pulau Sari. Namun demikian nama yang tersemat pada Candi Rimbi masih dipertahankan. Sebutan Candi Rimbi di Desa Ngrimbi berasal dari sosok wanita yang legendaris dari cerita rakyat setempat, yaitu Dewi Arimbi. Dewi Arimbi adalah raksasa cantik yang merupakan istri Bima, salah satu dari Pandawa V, ibunda Gatotkaca. Nama Rimbi juga dikaitkan dengan dua makam misterius yang bersebelahan dekat sungai yang tak jauh dari Candi Arimbi. Dari cerita masyarakat atau warga setempat, makam itu digunakan merupakan pesarian Prabu Arimba dan adik Dewi Arimbi yang menjadi legenda di kawasan tersebut. Meski belum ada bukti ilmiah apapun tentang sosok tersebut, agaknya detail ini bisa jadi tambahan informasi mengenai asal-muasal lokasi dan cerita budaya setempat. Candi itu sendiri berasal dari kata Candi Kagra yang berarti Candika, sebutan untuk Dewi Durga atau Dewi Maut atau Dewi Kematian. Dari sebutan candi ini tampak jelas bahwa bangunan candi punya keterkaitan dengan kematian. Candi biasanya didirikan untuk tempat pendermaan atau tempat pemujaan khusus para raja yang berasal dari kalangan terkemuka. Candi cantik ini diperkirakan ada era Kerajaan Majapahit sebagai bangunan pemujaan sekaligus sebagai pendermaan Dia Kitarja atau Ratu Tribuana Tunggadewi. Pembangunan Candi Arimbi jelas tidak dilakukan secara sembarangan. Panduan pembuatan dan pemilihan lokasi candi berikut berbagai pertimbangan yang matang. Perhitungan yang presisi pastinya menjadi alasan dipilihnya lokasi di mana candi berdiri saat ini. Syarat utama haruslah berupa lahan yang subur dan memiliki cadangan air yang melimpah, bahkan bukan lahan gersang yang
minim mata air di sekitarnya. Dikatakan candi pastinya dibangun berdasarkan pemilihan lokasi yang terbaik. Salah satunya berdasarkan jenis tanah, warna, baunya, kelandaian medannya, kandungan tanah, termasuk kandungan air di dalamnya, melalui berbagai pengujian mengenai hal-hal terkait. Tak heran memang dataran sekitar Candi Rimbi memang dikenal subur dan tidak jauh dari lokasi juga terdapat sendang yang kadar pH-nya airnya cukup tinggi. Sangat mungkin sendang tersebut digunakan sebagai sarana air suci prosesi peribadatan yang dilakukan di Candi Rimbi kala masa difungsikan tersebut. Kebanyakan candi berada di lereng gunung, hutan, atau puncak bukit karena mengikuti konsep Meru, di mana arwah sosok yang dicandikan bisa bergabung dengan para dewa di puncak gunung tersebut. Selain itu, pemilihan lokasi juga bisa dari permintaan sosok yang dicandikan, mirip dengan wasiat pemakamannya di masa kini. Namun belum ada bukti ilmiah apapun mengenai ini karena tidak ada catatan apapun mengenai Candi Arimbi. Candi Rimbi dulu masih termasuk bagian atau wilayah dari Wonosalam. Kala pencatatan itu Jombang bahkan masih menjadi bagian dari Mojokerto. Dari lokasi Wonosalam yang disebutkan sangat mungkin merupakan Desa Pulosari, Bareng yang masa kini. Candi Rimbi bagian kanannya sudah runtuh sepenuhnya, menyisakan sisi kiri bangunan yang ada di sebelah utara. Puing-puing candi ditemukan berserakan di sekitar bangunan utama, tak terawat dan terbengkalai, ditumbuhi tanaman-tanaman liar di sekujur tubuh dari candi. Potret kondisi Candi Arimbi di masa kolonial bisa dilihat dari foto-foto Ken Institute yang kini juga bisa diakses secara online. Diperkirakan bangunan Candi Arimbi dulunya berbentuk ramping menjulang khas candi bercorak Hindu Jawa Timuran. Tubuh candi atau tubuh bangunan dari candi di Jawa Timur umumnya berpostur ramping dengan atap bertingkat yang makin ke atas makin mengecil. Bangunan candi yang dibangun secara vertikal sebenarnya menggambarkan konsep Meru. Apabila Gunung Meru memiliki konsep kaki, badan, dan puncak, maka candi juga mengacu pada hal yang sama. Kaki candi merupakan penggambaran dari kaki gunung, badan candi seperti bentuk lereng gunung, sedangkan puncaknya adalah titik tertinggi yang menjadi puncak sebuah gunung. Bagian dari badan berdiri tegak hanya separuh bagiannya saja. Bangunan candi seperti teriris secara vertikal sehingga pengunjung bisa berdiri di bidang datar di bagian selatan dari candi. Bila dibuat potret refleksi cermin tubuh bagian utara untuk bagian selatan berupa Candi Rimbi, candi ini akan terlihat menjulang tinggi ke atas seperti konsep Meru. Dari gambar mimpi restorasi terkait dengan restorasi terlihat bahwa Candi Arimbi memang berbentuk ramping khas candi-candi Hindu pada umumnya. Kebanyakan candi terdiri atas 3 bagian, yaitu seperti trikora, yaitu kaki candi, badan candi, dan atap candi. Konsep ini merupakan penggambaran dari alam semesta. Atap candi sendiri menggambarkan alam di atas atau swaloka atau swarloka atau aru padatu yang merupakan tempat para dewa bersemayam. Di bagian atap biasanya berhiaskan puncak candi yang disebut ratna. Sedangkan atap-atap dari Candi Arimbi sudah runtuh seluruhnya sehingga sudah tidak ada yang diperkirakan lagi bentuknya. Berhubungan dengan atap candi sudah tidak ada diketahui lagi bentuknya, jadi tidak bisa diperkirakan lagi ratnanya. Uniknya Candi Rimbi ini pernah dikatakan sebagai candi yang paling membingungkan bagian atapnya oleh para ahli sejarah. Selain karena sudah hilang, juga beredar berbagai spekulasi tentangnya.
Di antaranya adalah bentuk atap candi yang terbuat dari kayu mirip sebagai tampilan Menara Kudus. Dugaan ini muncul kala ditemukannya umpak-umpak yang diperkirakan untuk atap pilar candi di sekitar lokasi. Jadi jika tiangnya dari kayu, pasti kini bagian pilarnya jelas sudah lapuk. Namun ada batu yang mirip dengan tiang yang ditemukan di lokasi tampak membuat spekulasi berkembang makin rumit. Meskipun masih bisa dikatakan berdiri tegak, sebelah hanya bagian kaki yang masih utuh. Kaki candi merupakan penggambaran alam bawah atau burloka atau kamadhatu, yaitu alam dunia manusia yang dikuasai oleh hal-hal keduniawian. Kaki candi terdiri atas 3 teras yang menghubungkan oleh sebuah tangga yang menjadi pintu masuk menuju bilik candi. Kaki candi Rimbi terlihat punya 2 susunan, terbagi menjadi 2 susunan yang dibatasi oleh pelipit yang menonjol keluar. Bagian kaki yang terletak di atas pelipit agak menjorok ke dalam sehingga ukurannya jadi lebih kecil dibandingkan dengan bagian kaki yang ada di bawahnya. Di bagian yang menjorok inilah terukir relief-relief candi yang kondisinya masih bisa dibilang baik sekali. Sedangkan antara kaki dan bagian tubuh candi yang tersisa juga dibatasi oleh pelipit-pelipit dengan hiasan kucur candi yang menonjol keluar di setiap sudutnya. Tubuh candi menggambarkan alam antara, yaitu Buwarloka atau rupa dhatu, yaitu alam dunia manusia yang sudah tak terikat lagi dengan hal-hal duniawi karena tubuh candi lebih kecil dibandingkan dengan kaki. Candi Rimbi ini terlihat memiliki selasar yang mengelilinginya. Sebuah selasar terdapat masing-masing teras untuk membaca relief, namun karena separuh bagian sudah runtuh termasuk bagian atap dan tubuh candi bagian selatan, sehingga tangga yang sejatinya digunakan untuk menuju selasar juga runtuh. Jadi hanya selasar di bagian utara saja yang bisa terlihat dari bawah. Pada kaki candi bagian atas maupun dinding luar tubuh candi tidak tampak adanya pahatan, sedangkan sekeliling kaki bagian bawah yang agak menjorok ke dalam, tepat di bawah pelipit itu terdapat panel-panel relief yang terpahat di dinding candi. Panel-panel itu menggambarkan ajaran-ajaran Tantra Yana dan ragam hias bergambar binatang dan tumbuhan. Relief-relief dipahat dengan teknik datar atau wayang style dan bisa dikatakan masih utuh dan bagus. Objek digambar tampak samping dengan biasanya mengambil tokoh-tokoh atau kisah cerita wayang. Jajaran relief tampak mengisahkan kehidupan sehari-hari masyarakat kala itu. Pengerjaan yang sangat indah dan halus sehingga masih bisa dinikmati dengan jelas hingga saat ini. Memang relief candi di Jawa Timur biasanya menggunakan teknik pahatan yang dangkal dan tipis namun bergaya simbolis. Untuk membacanya perlu teknik prasawiyah, yaitu berlawanan arah jarum jam dimulai dari sisi utara. Biasanya jadi saat candi masih difungsikan sebagai pemujaan, dilakukan prosesi sirkumambulasi yang terdapat di tepi Praga Sinapata, yaitu kaki bangunan candi yang berupa teras atau lorong untuk tempat mengelilingi candi sebelum memasuki bilik utama yang disebut Garbhagra sebagai tempat arca perwujudan berada. Candi Rimbi ini memiliki profil pelipit dan sisi gentang. Profil ini mencirikan candi-candi Jawa Timuran akhir era Singasari dan Majapahit. Di sisi bisa dilihat atau diamati bahwa desain bagian relief Candi Rimbi
sengaja dipahat di bagian kaki bawah untuk menyesuaikan tinggi badan peziarah yang hadir dalam ritual. Selain itu, relief ditempatkan di sekeliling candi supaya dalam prosesi sirkumambulasi peribadatan dilakukan dengan mengelilingi candi sembari membaca relief dan doa-doa tertentu, mirip dengan proses tawaf yang dilakukan dalam ibadah haji dan umroh yang mengelilingi objek yang disakralkan sambil melafalkan doa-doa yang dipanjatkan pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ritual sirkumambulasi sangat mungkin dilakukan kala itu dengan mengelilingi candi sebagai objek yang disakralkan sambil memanjatkan doa. Kedua jenis dinding polos dan pahatan dalam tampilan Candi Rimbi ini disimpulkan oleh asmara Garudara sebagai relief bercolak toleransi yang menggambarkan perpaduan antara candi Hindu yang punya unsur Buddha juga ada di dalamnya, sesuai dengan corak Majapahit yang memang bercorak Hindu Buddha yang memang menjunjung toleransi antar umat beragama. Untuk generasi muda dan para wisatawan, ayo jelajahi keindahan Candi Rimbi di Jombang. Para pecinta sejarah dan keindahan budaya Nusantara, tahukah kamu bahwa di Jombang menyimpan salah satu jejak peradaban masa lalu yang mempesona, yaitu Candi Rimbi. Candi ini bukan hanya tempat bersejarah, tetapi juga simbol kekayaan budaya Indonesia yang patut kita lestarikan. Kenapa kamu harus berkunjung ke Candi Rimbi? Yang pertama, ini adalah mempunyai keindahan arsitektur. Candi Rimbi memiliki ukiran yang menakjubkan, menceritakan kisah-kisah epik dari masa Majapahit. Yang kedua, ini adalah wisata edukasi. Di sini kamu bisa belajar lebih dalam tentang sejarah dan budaya lokal yang kaya. Yang ketiga, spot foto yang unik. Jangan lewatkan kesempatan berfoto di tempat yang penuh estetika dan bersejarah ini. Yang keempat, suasana damai. Lingkungan sekitar candi yang memberikan suasana tenang, cocok untuk melepaskan penat dan merenungkan diri. Mari jadikan Candi Rimbi lebih dikenal oleh dunia. Datang, belajar, dan rasakan langsung keajaiban masa lampau yang tersimpan di Jombang. Dengan mengunjungi, kamu juga dapat berkontribusi dalam melestarikan warisan budaya bangsa ini. Jangan lupa lokasinya di Desa Pulau Sari, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Ayo ajak teman-temanmu dan jadikan kunjungan ke Candi Rimbi sebagai bagian dari perjalanan sejarahmu. Ini adalah Candi Rimbi yang lokasinya daerah Wonosalam, Jombang. Bentuk candinya seperti ini ya, candi model menara. Susunan batunya dari batu andesit kuno, khas kerajaan Majapahit kuno ya. Nah, ini silsilah tentang Candi Rimbi. Jadi Candi Rimbi di sini yang lokasinya di kaki Gunung Anjasmoro, Desa Pulau Sari, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Nah, ini berukuran bujur sangkar 13,24 meter kalikan 9,10 meter dengan ketinggian yang tersisa 12 meter. Candi ini terdiri dari lapik ya. Kaki candi bertingkat 2. Candi ini hanya tersisa sebagian saja dan atap candi sudah mulai runtuh. Nah, ini bentuk candinya ya. Jadi kita lihat dari sisi atasnya, nah ini sudah mulai runtuh ya, makan usia. Nah, kalau dari sisi bawahnya nampak seperti ini. Jadi ornamen dari candinya masih terlihat bagus ya. Kemudian reliefnya juga masih tergolong bagus karena ininya pahatannya cukup dalam.
sehingga tidak mudah aus. Nah, bagian yang atas tadi yang runtuh, nah ini semuanya ya. Nah, mungkin tempatnya ditaruh di sebelah sini. Nah, ini ada hiasan kala makara yang cukup besar sekali, cukup besar, tampak seperti ini ya. Ini hiasan sudut atau mungkin bagian dari tangga candi. Ya, ini tangga candi dari belakangnya. Ini, atau mungkin tempat berduduknya ya, dudukan sesuatu ini. Ya. Nah, kalau ini jelas sekali hiasan kala yang tersisa seperti ini. Ini sisi dan kanan candinya ya, hiasan ornamen dari sisi dan kanan candinya tampak seperti ini. Ini sisi yang mungkin bagian atas ya, dari batu-batuan ini dikumpulkan di sebelah bagian candinya. Nah, kalau candinya tinggal separuh bagian atasnya ya, mestinya ini kanan kirinya harusnya imbang atau balance gitu ya. Nah, ini tinggal sebagian saja di sisi candi. Nah, ini kita coba keliling dulu dari sisi bagian kiri candi ya, yang masih utuh ini. Yang masih utuh ini modelnya seperti candi Jago atau candi Fidal gitu ya. Ini gaya-gaya pembuatannya. Nah, ini tampak seperti ini. Ya, ornamennya masih sangat bagus sekali ya. Ada susunan yang menonjol dan ada susunan yang masuk ke dalam. Nah, ini tampak seperti ini. Ini hiasan dari candinya. Ya. Ornamennya juga masih bagus sekali. Nah, ini sisi yang masih utuh, cuman bagian atasnya batu-batunya sudah mulai aus, dan sudah tidak berbentuk lagi. Nah, ini kalau dari sisi jauh, dari sisi sebelah bagian jauh dari candinya tampak seperti ini. Kita mendekati ke sisi dekat candi, jadi batu-batuan ornamen, pelipit dan lain sebagainya ini masih utuh sekali ya. Kemudian reliefnya ini ada binatang semacam kelinci ataupun kurang tahu binatang apa ya di dalamnya dulunya ya. Ini adalah manusia ya, sepasang manusia atau orang gitu kan ya, yang laki-laki yang perempuan. Nah, ini di sini ada juga orang juga di sini ya. Nah, ini hiasan juga binatang, model binatang. Ini juga dewa atau apa kurang tahu ya. Ini binatang hiasannya ya. Nah, ini hiasan semacam monyet atau apa ya, mungkin Hanoman atau apa, ini kaitannya seperti ini. Jadi ini ornamennya ini gaya manusia model klasik ya, seperti ini. Ini dewa model lama mungkin ya, sama seperti ini ya. Jadi ornamennya masih tertata, cuman sisi yang sebelah atas seperti ini batunya sudah mulai rusak di sini. Nah, ini hiasan floranya ya, ini peninggalan zaman lama, cukup tua sekali candi ini ya, cukup tua sekali, sehingga banyak hal yang wajar kalau rusak gitu. Nah, ini ada model yang menonjol, jadi ini batu-batunya ini menonjol ke sini ya, ke luar. Nah, ada yang tetap rata tapi ada yang model keluar. Ini yang model nah, beberapa di sini sudah mulai direnovasi mungkin ya, karena kayak seperti ini badannya saja, kepalanya sudah nggak ada, diganti batu yang lain. Nah, ini kaitannya dengan candi tinggi. Jadi kalau kita telisik seperti ini bangunan yang ya tergolong punya keunikannya, yaitu tadi reliefnya ada yang menonjol, ada yang ke dalam. Nah, kalau model reliefnya sama seperti candi Majapahit, ada yang bergaya
arsitektur model relief manusia, hewan, dan flora. Nah, ini kebanyakan reliefnya yaitu terkait dengan manusia ini ya, dan hewan. Ini katanya ini ornamen dari candi. Ini kayak yang menonjol, menonjolnya dari hewan. Nah, ini katanya ini juga ternyata zaman dahulu sudah ada payung nih. Jadi kalau musim hujan ada payungnya. Ini katanya dengan ornamen dan pelipit candinya. Nah, ini dari sisi samping dari candi. Ini dari sisi atasnya. Nah, seperti ini ya. Ini dari sisi depan candinya ya. Nah, kalau ornamennya yaitu keunikannya di sini ada batu-batu relief yang sedikit menonjol. Nah, ini gaya fauna. Nah, ini juga gaya yang menonjol ya. Ada yang ke dalam dan ada yang menonjol keluar. Mbak seperti ini, jadi reliefnya berupa hiasan manusia dan hewan, juga tumbuh-tumbuhan. Yang atas juga sama ya reliefnya, ataupun bukan relief tapi ornamennya juga masih terlihat kental di sini ya, masih bagus ya. Terus pelipit-pelipitnya juga masih bagus, tapi modelnya model siku di sini ya. Nah, seperti ini yang ada di candi ini. Model candi menara jadi ini sini. Nah, kayak ornamen dari gaya candinya ini tambah seperti yang ada di sini. Jadi ornamen di sisi badan candinya itu enggak ada reliefnya, tapi hanya ornamen saja. Ornamen saja. Reliefnya aja ada di sisi bagian bawah. Kemudian tangga menuju atas candinya itu tadi terbuat dari batu andesit semuanya. Cuman tak boleh naik karena sudah mulai rusak. Khawatir tambah rusak di sini. Sedangkan ini adalah batu-batuan yang disisihkan dari reruntuhan candinya. Nah, ini juga bagian dari pelipit ini ya, bagian pelipitnya. Ini semuanya pelipit candi, mungkin bagian atas. Ini bagian dari patung ataupun relief yang sudah mulai rusak. Nih, mungkin dari sisi atasnya yang dikumpulkan di sebelah sini. Ya, di pinggir pagar candi ini. Nah, ini bagian dari pintu masuk ataupun kala makara ya. Ini semuanya di belakang ini. Cuman karena rusak dan lain sebagainya akhirnya disisihkan. Ini hiasan pelipit ya. Ini ada ombaknya juga di sini. Ini ornamen kanan dan kiri candinya. Nah ini hiasan kalanya cukup gede sekali, hiasan kala makaranya ya. Yang belakang ini ada bagian dari ornamen. Nah, candi ini cukup gede juga. Kenapa? Karena satu sisi batuannya saja sudah ukurannya gede sekali ya. Ini ukurannya gede sekali, jadi ornamennya tambah seperti ini semuanya. Masih tergolong candi yang bagus. Kenapa? Ornamennya dalam dan tidak mudah rusak di sini. Ini sisi-sisi bagian dari candi. Nah, ini kuncian-kuncian dari candinya juga cukup bagus, teknologi zaman dahulu ini. Kuncian-kuncian dari candinya, bagian dari pelipit dan ornamen candi. Nah, ini bagian dari pelipit dan ornamen candinya tersusun semuanya di sini. Nah,
ini kaitannya dengan itu. Ini gaya Majapahit kuno. Nah ini susunan isian dari candi. Susunan isian dari candi tampak seperti ini. Ini pelipit-pelipitnya. Ini batu umpak yang cukup besar ya. Isian di tengah-tengah candi, ini batu-batunya disusun di sini atau ditumpuk aja di sini. Kelihatannya. Saya Sugeng Haryadi dari Candi Rinti. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe-nya.